Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, ini ada pertanyaan bahwa Nabi di zaman dulu itu berbeda dengan Nabi zaman sekarang. Nabi akhir zaman itu diutus oleh Allah kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Jadi Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam, seluruh manusia, baik manusia maupun jin. Jadi semuanya, semua yang hidup setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja umat Nabi itu ada dua. Pertama adalah umat yang menjawab dakwah Nabi, kita umat Islam. Yang kedua adalah umat yang perlu didakwai. Siapa? Mereka orang-orang yang belum masuk Islam. Karena mereka hidup di zaman Nabi Muhammad, maka mereka adalah umat Nabi Muhammad. Tapi mereka masih butuh didakwai. Nah, jadi mereka masih butuh didakwai. Tapi kalau di Indonesia, kalau mendakwai mereka, hati-hati, kena pasal. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah. Jadi di zaman dulu itu setiap umat itu punya syariat dan minhajnya masing-masing. Maka dalam surah Al-Maidah itu Allah berfirman, wa ja'alna likulli ummatin syir'atan wa minhaja. Jadi setiap umat itu ada syariatnya sendiri dan ada minhajnya sendiri. Setiap daerah itu ada nabinya sendiri. Termasuk kalau kita boleh jujur, di kitab Perjanjian Baru misalnya, kita akan mendapati bahwasanya Nabi Isa itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk seluruh manusia, tapi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu adalah untuk bangsa siapa? Untuk Bani Israel. Jadi diutus oleh Allah untuk Bani Israel, tidak untuk yang lain. Maka Nabi itu jumlahnya banyak. Ketika Rasulullah SAW ditanya kam adadul anbiya, berapa jumlah Nabi, beliau menyebut lebih dari 120.000 Nabi. Karena setiap tempat, setiap waktu itu ada syariat dan minhaj yang berbeda. Maka aturan Nabi zaman dahulu itu tidak bisa menjadi dalil untuk Nabi zaman sekarang, untuk umat zaman sekarang. Jadi tidak semua yang dikerjakan oleh Nabi zaman dulu itu relevan di zaman sekarang. Karena setiap umat itu membawa, setiap Nabi itu membawa syariatnya sendiri. Saya kasih contoh yang sangat mudah untuk kita cerna. Nabi Adam dulu, anak-anaknya itu kalau menikah dengan saudara kandungnya, boleh tidak kita umat Nabi Muhammad menikah dengan saudara kandungnya dengan alasan ittiba kepada Nabi Adam? Tidak boleh. Karena syariatnya, syariat kita bukan syariat Nabi Adam, tapi syariat kita adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dulu Nabi Sulaiman menundukkan bangsa jin. Boleh tidak kita bermain-main dengan jin? Tidak boleh. Itu adalah merupakan mukjizat Nabi Sulaiman. Nabi Musa dulu diberi mukjizat oleh Allah dengan tongkat. Boleh tidak kita pakai tongkat kayak Nabi Musa? Tidak boleh. Bahkan itu kekhususan bagi Nabi Musa alaihi salam yang diberi mukjizat dengan mukjizat seperti itu sesuai dengan zamannya. Era pada saat itu adalah era sihir. Sehingga Allah berikan yang untuk menjawab tantangan zaman pada saat itu. Sehingga begitu Pak ya, bahwa setiap masa, setiap umat itu punya nabinya sendiri-sendiri. Dan ada nabi itu diutus secara bersama-sama dalam umat yang sama. Ya, diutus bersama-sama dalam umat yang sama. Itu banyak, termasuk Nabi Musa itu punya asisten, namanya siapa? Nabi Harun, itu bersama-sama. Sehingga tidak setiap nabi itu adalah rasul. Maka ada di antara nabi-nabi Allah itu hanya meneruskan nabi-nabi sebelumnya, tidak membawa syariat sendiri. Jadi ada nabi yang dia tidak membawa syariat sendiri, tapi dia hanya meneruskan atau bahkan menemani. Hanya meneruskan atau bahkan menemani. Dari nabi-nabi yang lain. Bahkan kalau kita baca surah Yasin, setelah Nabi Isa itu masih ada nabi lagi. Nanti silakan dibaca di situ. Masih ada nabi lagi yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nabi-nabi itu banyak dan ada masa-masa, satu masa itu nabinya lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Baik dengan syariat yang sama atau syariat yang berbeda, baik dengan tempat yang sama ataupun tempat yang berbeda, tetapi inti dakwahnya sama. Yang beda itu adalah syariat sama minhajnya.
kalau pokok tauhidnya sama. Karena hakikatu dakwatir rusul, hakikat dakwah para rasul dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah tauhid, untuk menyembah Allah. Jadi tujuan dakwah para nabi itu adalah tauhid, agar hanya Allah saja yang disembah. Jadi tujuan dakwah itu bukan khilafah, tapi tujuan dakwah itu menegakkan tauhid. Jadi tujuan dakwah itu menegakkan tauhid. Bagaimana manusia itu bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau ada khilafah? Itu sarana saja, sarana untuk menegakkan tauhid. Nah, bagaimana kalau misalnya di situ ada formalisasi aturan? Nah, itu sarana. Tapi prinsipnya adalah bagaimana kita menegakkan tauhid. Ya, tujuan dakwah itu agar hanya Allah saja yang disembah. Itu semua nabi. Maka walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Nah, untuk apa? An ibudullah, agar menyeru kepada umat menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Apa itu taghut? Kullu ma yubad min dunillah, sesembahan semuanya selain Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pokoknya itu, semua nabi sama. Jadi semua nabi sama. Allah alam bisawab.